Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu rahasia besar yang sering kita lupakan, bahwa di balik setiap nafas, di balik setiap detak jantung, ada sesuatu yang tidak pernah terputus. Jembatan yang menghubungkan Allah dengan ruh kita. Jembatan ini bukan terlihat oleh mata, bukan terdengar oleh telinga, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang mau mencari. Jika Anda bertahan di sini, Anda akan menemukan potongan demi potongan rahasia yang mungkin bisa mengubah cara Anda memandang hidup dan bahkan memandang diri Anda sendiri. Video ini bukan sekadar cerita, ini adalah undangan untuk kembali menyentuh sesuatu yang sangat dekat tetapi sering kita abaikan, hubungan antara Allah dan ruh. Siapkan hati Anda, karena apa yang akan terungkap bukan hanya kata-kata, melainkan cermin untuk melihat siapa diri kita sebenarnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai tanda dukungan dan tinggalkan komentar. Apa yang paling membuat hati Anda gelisah dalam mencari Allah? Karena bisa jadi, melalui jawaban Anda akan lahir percakapan yang menuntun kita semua menuju cahaya. Mari kita mulai perjalanan ini, sebuah perjalanan yang mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah Anda mendengarnya. Bab 1. Rahasia jembatan tak terlihat. Ada sesuatu yang lebih halus dari cahaya dan lebih samar dari bayangan. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa yang tenang. Inilah rahasia jembatan tak terlihat, penghubung antara Allah dan ruh manusia. Jembatan ini bukanlah bangunan yang berdiri kokoh di dunia nyata, melainkan sebuah ikatan yang tidak pernah patah sejak ruh itu pertama kali ditiupkan ke dalam jasad. Banyak orang berjalan di bumi ini tanpa pernah menyadari bahwa setiap detik mereka tengah berdiri di atas jembatan itu. Mereka sibuk dengan dunia, sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan, hingga lupa bahwa ada tali halus yang selalu mengikat mereka dengan Sang Pencipta. Jika kita berani menyelam ke dalam diri, menembus lapisan pikiran yang bising dan suara hati yang penuh dengan keinginan, kita akan menemukan sebuah titik hening. Titik hening itu adalah gerbang menuju kesadaran bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia selalu ada, begitu dekat, namun justru karena kedekatan, itulah manusia sering tidak menyadarinya. Sama seperti kita tidak menyadari udara yang setiap hari kita hirup, padahal tanpa itu kita mati. Begitulah Allah, selalu mengikat ruh kita dengan ikatan yang tidak terlihat, namun sangat nyata bagi mereka yang mau mencari. Ruh adalah saksi keabadian yang tersembunyi di dalam diri kita. Ia mengingat sesuatu yang sering kali terlupakan oleh akal. Sebuah perjanjian kuno, sebuah janji suci ketika Allah bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan ruh menjawab, "Benar, engkaulah Tuhan kami." Sejak saat itu, ruh manusia selalu membawa getaran yang mengingatkan bahwa ada ikatan abadi dengan Allah. Dunia boleh menggoda, dosa boleh menutup, tetapi ruh tetap merindukan sumbernya. Inilah jembatan yang tidak bisa diputuskan oleh siapapun, kecuali oleh kelalaian diri yang memilih menutup mata dari cahaya yang sudah ada di dalamnya. Bayangkanlah, setiap kali kita merasa gelisah tanpa sebab, setiap kali hati kosong meski semua keinginan dunia tercapai, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah ruh yang sedang berteriak, merindukan hubungan yang sesungguhnya. Ruh tidak pernah puas dengan dunia karena ia bukan berasal dari dunia. Ia hanya akan tenang jika tersambung kembali dengan Allah. Dan itulah rahasia yang membuat sebagian manusia mencari jalan spiritual, mendekat dalam zikir, tenggelam dalam doa, demi menemukan kembali jembatan yang hilang dari kesadarannya. Maka, pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, sudahkah kita berjalan di atas jembatan itu dengan penuh kesadaran? Ataukah kita membiarkannya tertutup kabut dunia hingga kita lupa jalan pulang? Jembatan ini tidak bisa dicari di luar, tidak bisa dibangun dengan tangan manusia, melainkan hanya bisa ditemukan dengan membuka mata batin. Jika kita berani menyingkap tabir yang menutupi hati, kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Allah lebih dekat daripada apapun yang pernah kita bayangkan. Bab 2. Nafas sebagai isyarat ilahi. Pernahkah kita benar-benar memperhatikan nafas kita sendiri? Setiap hembusan dan tarikan adalah misteri yang sering terlewatkan. Kita menganggapnya biasa, padahal disitulah salah satu tanda paling nyata dari hubungan antara Allah dan ruh.
Nafas adalah bisikan halus yang tidak pernah berhenti sejak kita dilahirkan, seakan menjadi tali tak terlihat yang terus mengikat kita dengan sumber kehidupan. Tidak ada manusia yang bisa mengendalikan kapan ia mulai bernafas dan kapan ia berhenti. Semua terjadi atas izin, atas kuasa, atas pengaturan yang datang dari tempat yang tidak bisa dijangkau akal. Nafas pada hakikatnya adalah detak rahasia yang mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah lepas dari Allah. Setiap tarikan nafas membawa kehidupan dan setiap hembusan membawa rahasia kematian. Ada aliran energi ilahi yang tidak bisa dijelaskan oleh sains semata. Karena bukan oksigen yang memberi ruh itu makna, melainkan kehadiran Allah yang menyalakan percikan kehidupan di dalamnya. Nafas itu bukan hanya udara yang keluar masuk, melainkan pesan bisu yang terus berbicara kepada ruh. Engkau hidup karena aku, engkau bergerak karena aku, dan engkau akan kembali kepadaku. Tetapi sayang, manusia terlalu sibuk mendengar suara dunia hingga melupakan suara halus yang terus bergetar di balik nafasnya sendiri. Jika kita menutup mata sejenak dan menyelam dalam kesadaran, kita akan mendengar sesuatu yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Nafas itu berzikir. Tarikannya adalah hu, hembusannya adalah Allah. Begitulah alam mengajarkan bahwa setiap jiwa, disadari atau tidak, sedang mengingat Allah sepanjang hidupnya. Bahkan orang yang tidak beriman pun tetap berzikir, karena nafasnya sendiri adalah saksi abadi dari ikatan ruh dengan Tuhannya. Maka siapa yang beruntung adalah dia yang menyadari zikir ini, lalu melanjutkan zikir alamiah itu dengan zikir hati, zikir lisan, dan zikir kehidupan. Bayangkan betapa rapuhnya kita. Satu tarikan nafas tertahan, satu hembusan tidak kembali, maka terputuslah seluruh ikatan dengan dunia. Tetapi ruh tidak mati, ia hanya pulang ke asalnya. Nafas adalah penanda bahwa selama masih ada kesempatan, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Setiap nafas yang kita hirup adalah hadiah, tetapi juga pengingat bahwa waktu kita tidak pernah panjang. Maka berhati-hatilah dengan nafas, karena ia bukan sekadar kehidupan. Ia adalah kontrak, janji, dan tanda bahwa Allah masih memberi ruang untuk kembali. Dan disinilah letak misterinya. Banyak manusia menunggu tanda-tanda besar dari Allah, padahal tanda itu sudah ada dalam dirinya sejak awal, yaitu nafas. Tidak ada rahasia yang lebih dekat selain ini. Nafas adalah jembatan yang paling nyata, paling lembut, dan paling intim antara Allah dan Ruh. Pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya menjadikan nafas sebagai rutinitas tubuh, ataukah kita sudah menggunakannya sebagai pintu untuk kembali menyadari siapa diri kita dan siapa yang selalu dekat dengan kita? Bab 3. Cahaya yang berbicara dalam kegelapan. Ada sebuah cahaya yang tidak tampak oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh ruh yang terjaga. Cahaya ini bukan berasal dari matahari, bukan pula dari bintang di langit, melainkan dari sumber yang lebih tinggi, dari Allah sendiri. Ia adalah pancaran yang menyinari ruh sejak awal penciptaannya. Sebuah cahaya yang menjadi saksi bahwa kita tidak pernah sendirian di tengah kegelapan hidup. Cahaya itu bersemayam di dalam dada, tetapi kabarnya sering tertutup debu dunia, tertimbun oleh kesibukan dan tertelan oleh hiruk-pikuk nafsu. Namun ia tidak pernah padam. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali oleh mereka yang berani mencari. Setiap manusia pernah merasakan cahaya itu, meski hanya sekejap. Ada saat-saat ketika tiba-tiba hati terasa lapang, ketika doa yang lirih membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada saat di mana tangisan tidak lagi sekadar kesedihan, melainkan kelegaan, karena ada yang mendengar di balik hening. Itulah cahaya yang berbicara. Ia berbicara bukan dengan suara, melainkan dengan rasa yang menusuk hingga ke dasar jiwa. Sebuah bisikan lembut yang seolah berkata, "Aku di sini lebih dekat dari yang kau bayangkan." Para kekasih Allah mengatakan bahwa cahaya ini adalah tanda hubungan abadi. Cahaya ini mengingatkan ruh akan asalnya. Ruh berasal dari cahaya, dan cahaya selalu merindukan sumbernya. Dunia bisa menutupi, dosa bisa menggelapkan, tetapi tidak ada kekuatan yang mampu memadamkannya. Bahkan dalam diri orang yang paling jauh dari Allah sekalipun, cahaya itu tetap ada, hanya redup, menunggu saatnya menyala kembali. Dan saat cahaya itu bangkit,
maka segala kegelapan akan runtuh, karena satu sinar kecil sudah cukup untuk menembus malam yang paling pekat. Tetapi pertanyaannya, mengapa begitu banyak manusia berjalan tanpa arah meski cahaya itu ada dalam dirinya? Karena ia lebih memilih cahaya palsu dunia yang gemerlapnya menipu, yang cahayanya hanya sesaat lalu redup. Padahal ada cahaya yang lebih abadi, yang tidak pernah padam, yang tidak tergantung pada apapun selain Allah. Siapa yang berani kembali kepada cahaya ini, ia akan menemukan jalan yang tidak pernah bisa ditemukan oleh akal semata. Jalan itu adalah jalan ruh, jalan yang menghubungkan dirinya dengan Allah secara langsung, tanpa perantara dunia. Dan inilah rahasia besar. Semakin seseorang masuk ke dalam kegelapan hidupnya, semakin besar kemungkinan ia menemukan cahaya itu jika ia mau membuka hatinya. Karena justru dalam kegelapan, sinar sekecil apapun akan tampak begitu jelas. Maka, ketika hidup terasa gelap, ketika jalan terasa buntu, jangan takut. Mungkin itu adalah panggilan agar kita melihat cahaya yang sesungguhnya. Sebuah cahaya yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam, yang menjadi penghubung abadi antara Allah dan Ruh. Bab 4. Waktu sebagai bayangan keabadian. Ada sesuatu yang selalu mengejar kita, meski tidak pernah bisa kita lihat wujudnya dengan mata. Ia adalah waktu. Kita sering menganggap waktu hanya sekadar angka pada jam, atau pergantian hari dari siang ke malam. Namun sesungguhnya, waktu adalah salah satu rahasia paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Ia bukan hanya perjalanan detik, melainkan sebuah arus yang mengingatkan bahwa kita sedang berjalan menuju titik kepulangan. Setiap detik yang lewat bukan sekadar hilang, melainkan tertulis, terikat, dan menjadi saksi perjalanan ruh. Waktu bukan hanya ukuran hidup, melainkan bayangan dari keabadian yang selalu menuntun kita kembali kepadanya. Jika kita merenung sejenak, kita akan sadar bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ia bergerak tanpa peduli siapa kita, tanpa peduli apa yang kita lakukan. Namun justru dalam pergerakan itulah terkandung pesan rahasia bahwa hidup ini fana dan hanya Allah yang kekal. Ruh merasakan hal itu lebih dalam daripada akal. Ruh tahu bahwa dunia hanyalah persinggahan dan waktu hanyalah peringatan. Setiap kali detik berjalan, sebenarnya Allah sedang berbisik. Dekatlah kepadaku karena kepulanganmu semakin dekat. Namun banyak manusia yang tertipu oleh waktu. Mereka mengira masih punya banyak kesempatan, padahal nafas adalah hitungan yang tak pernah bisa ditebak kapan berakhir. Kita merasa muda, merasa kuat, merasa sehat, hingga melupakan bahwa setiap hari kita sebenarnya sedang berjalan menuju kematian. Ruh kita sesungguhnya selalu gelisah ketika kita terlalu lama berpaling dari Allah, karena ruh tahu bahwa ia sedang mendekati saat kepulangan. Gelisah itu bukan tanpa sebab. Ia adalah panggilan dari dalam, tanda bahwa waktu sedang berbicara, meski kita sering pura-pura tidak mendengarnya. Para arifin mengatakan, waktu adalah ilusi bagi jasad, tetapi nyata bagi ruh. Bagi ruh, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, yang ada hanya saat ini, saat di mana Allah selalu hadir. Maka siapa yang bisa hidup dengan kesadaran penuh pada setiap saat, ia akan menemukan rahasia besar. Ia akan sadar bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk bertemu dengan Allah, bukan menunggu di akhir hidup saja, melainkan di setiap nafas, di setiap hembusan waktu yang kita lewati. Inilah rahasia dari mereka yang hidup dalam zikir. Mereka menjadikan setiap detik sebagai jembatan menuju Allah. Dan inilah yang sering kita lupakan. Waktu tidak akan pernah kembali, tetapi ia selalu meninggalkan jejak. Ruh akan membawa jejak itu menghadap Allah kelak. Bab 5. Takdir sebagai jejak tangan Allah. Setiap manusia berjalan di jalannya sendiri, tetapi jarang yang menyadari bahwa jejak yang ia tapaki sesungguhnya telah ditulis jauh sebelum ia lahir. Takdir bukan sekadar garis nasib yang kaku, melainkan sebuah rahasia besar yang menghubungkan Allah dengan ruh kita. Ada sesuatu yang lebih lembut daripada angin, lebih samar daripada mimpi, yang menuntun kita dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Semua tanpa acak, tetapi sesungguhnya ada pola tersembunyi. Pola itu adalah tulisan halus yang hanya bisa dibaca oleh ruh yang terjaga,
bukan oleh mata yang terperangkap pada dunia. Takdir sering membuat manusia gelisah. Mengapa kita diuji? Mengapa kita gagal? Mengapa sesuatu yang kita inginkan tak juga datang? Tetapi jika kita menyingkap takbir, kita akan menemukan bahwa setiap peristiwa adalah benang-benang yang mengikat kita lebih dekat kepada Allah. Kadang berupa kesenangan, kadang berupa luka, kadang berupa kehilangan, tetapi semua itu adalah bahasa takdir. Bahasa yang sering salah dimengerti karena kita hanya melihat permukaan, sementara ruh sebenarnya sedang memahami pesan tersembunyi di dalamnya. Para arifin berkata, takdir adalah cara Allah berbicara tanpa kata-kata. Jika kita gagal mendengar doa kita terkabul, mungkin itu adalah jawaban yang lebih tinggi. Jawaban yang mengarahkan kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ruh seringkali merasakan hal itu lebih dahulu, melalui intuisi, melalui firasat, melalui rasa yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Inilah bukti bahwa ruh selalu terhubung dengan Allah, karena ia bisa membaca tanda-tanda takdir yang halus itu. Bahkan ketika akal menolak untuk percaya, takdir bukan berarti pasrah buta. Justru ia adalah undangan untuk berperan dalam kisah yang sudah ditulis. Seperti seorang aktor di panggung yang sudah memiliki naskah, kita diberi kebebasan untuk memainkan peran, tetapi ending cerita tetap akan berjalan sesuai rancangan penulis. Begitu pula dengan ruh kita. Allah telah menulis kisah kita, tetapi bagaimana kita menghadapinya, dengan kesombongan atau dengan ketundukan, dengan kelalaian atau dengan zikir, itulah yang menentukan nilai perjalanan kita. Dan disinilah rahasianya. Takdir adalah salah satu jembatan yang menghubungkan Allah dengan ruh. Dengan takdir, Allah seakan berbisik, "Aku bersamamu dalam suka maupun duka, dalam tawa maupun tangis." Maka setiap kali sesuatu terjadi di luar kendali kita, jangan buru-buru mengeluh. Mungkin itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengatur langkah kita menuju tempat yang lebih dekat dengannya. Bab 6. Zikir sebagai kunci rahasia. Ada sebuah kunci yang mampu membuka pintu yang tak terlihat oleh mata. Sebuah kunci yang tidak bisa dibuat dari logam dunia, tetapi dipahat langsung dari getaran hati yang paling dalam. Kunci itu adalah zikir. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, bukan sekadar lafaz yang diulang-ulang tanpa rasa. Zikir adalah getaran ruh yang sedang berbicara langsung dengan Allah, menyambung kembali tali yang sering terputus oleh kelalaian dunia. Saat zikir hidup dalam hati, seakan ada aliran cahaya yang mengalir, menghubungkan langit dengan bumi, dan menghadirkan rasa dekat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam setiap lafaz zikir, ada kekuatan yang tidak terlihat. Hati yang tadinya resah bisa tenang, jiwa yang gelap bisa bercahaya, langkah yang goyah bisa kembali tegak. Mengapa demikian? Karena zikir bukan hanya mengingat Allah, tetapi zikir adalah saat Allah sendiri mengingat kita. Ruh yang sedang bergetar menyebut namanya akan mendapat sambutan seperti sebuah panggilan yang dijawab dengan lembut. Inilah mengapa para arifin berkata, siapa yang berzikir, sesungguhnya ia sedang dipanggil dan sedang menjawab panggilan itu. Zikir juga adalah jembatan yang membangkitkan kesadaran tertinggi. Saat lidah menyebut namanya, hati perlahan ikut terhubung, hingga akhirnya ruh terbangun dari tidurnya. Ruh mengenal suara itu, ruh mengenal nama itu, karena sebelum ia turun ke dunia, ia sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Maka zikir bukan hal baru bagi ruh, melainkan sebuah kepulangan. Ia adalah bahasa asli ruh, bahasa yang sudah dikenal sejak awal penciptaannya. Karena itu, zikir sejati bukanlah beban, melainkan kerinduan yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Namun tidak semua yang menyebut nama Allah benar-benar sedang berzikir. Ada yang lisannya sibuk, tetapi hatinya kosong. Ada pula yang hatinya lalai, sehingga zikir hanya menjadi rutinitas tanpa getaran. Zikir yang sejati adalah ketika ruh ikut larut, ketika setiap ucapan bukan sekadar kata, tetapi denyut kehidupan yang mengalir menuju Allah. Pada saat itu, manusia akan merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan. Perasaan dilingkupi, dijaga, dan disapa oleh Yang Maha Dekat. Dan inilah rahasia terbesar zikir. Ia bukan sekadar ibadah, tetapi jembatan penghubung antara Allah dan ruh yang tidak akan pernah bisa diputus oleh apapun. Selama zikir hidup di hati, manusia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Pertanyaannya,
Beranikah kita menyalakan kunci itu dalam diri kita? Ataukah kita biarkan ruh kita terkurung dalam kesunyian yang palsu? Bab 7. Kesunyian sebagai cermin ruh. Ada ruang di dalam diri manusia yang tidak pernah bisa disentuh oleh kebisingan dunia. Ruang itu adalah kesunyian. Banyak orang takut pada sunyi, seakan-akan ia adalah kekosongan yang menakutkan. Namun bagi ruh, kesunyian adalah cermin. Di sanalah ruh dapat melihat dirinya yang sejati, tanpa topeng, tanpa kebohongan, tanpa hiruk-pikuk yang menutupi suara hatinya. Kesunyian adalah tempat di mana Allah sering berbisik dengan paling jelas, meski tanpa kata-kata. Saat manusia berdiam dalam kesunyian, ia mulai mendengar sesuatu yang tidak pernah ia sadari. Suara hatinya sendiri, dan di balik suara itu, ada getaran halus yang bukan berasal darinya, melainkan dari Allah. Seperti riak air yang tenang mampu memantulkan cahaya bulan dengan sempurna, begitu pula hati yang tenang dalam kesunyian mampu memantulkan cahaya ilahi. Tetapi sayangnya, banyak manusia lari dari sunyi, memilih bising untuk melupakan kegelisahannya. Padahal justru di dalam sunyi itu tersimpan kunci ketenangan. Kesunyian juga adalah tempat di mana ruh kembali mengingat asalnya. Saat dunia ditutup, saat suara manusia padam, ruh seakan mulai berbicara lebih lantang. Ia merindukan Allah. Ia bergetar mencari jalan pulang. Kadang manusia tidak mengerti mengapa tiba-tiba hatinya terasa hampa meski hidupnya penuh. Itulah panggilan ruh di dalam kesunyian. Allah seakan sedang mengetuk, meminta manusia berhenti sejenak dari segala kesibukan agar kembali menyadari kehadirannya. Para sufi berkata, kesunyian adalah bahasa Allah. Karena dalam sunyi tidak ada lagi perantara, tidak ada lagi gangguan, hanya ada kita dan Dia. Saat itu, doa bukan lagi sekadar kata, tetapi getaran jiwa. Zikir bukan lagi sekadar lafaz, tetapi denyut hidup. Dan ruh tidak lagi terikat pada dunia, melainkan melayang menuju cahaya asalnya. Itulah sebabnya orang-orang yang terbiasa menyendiri dalam kesunyian untuk mengingat Allah sering memancarkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Maka jangan takut pada sunyi. Justru disitulah ruh menemukan dirinya. Justru disitulah manusia menemukan Allah tanpa tirai. Pertanyaannya, sudahkah kita berani masuk ke dalam kesunyian hati kita sendiri? Ataukah kita terus bersembunyi di balik kebisingan dunia yang fana? Bab 8. Mimpi sebagai jendela ruh. Mimpi sering dianggap sekadar bunga tidur, sesuatu yang tidak penting, bahkan hanya bayangan dari pikiran yang tersisa sebelum terlelap. Namun bagi ruh, mimpi adalah jendela. Ia adalah pintu kecil yang terbuka ke alam yang lebih dalam, tempat di mana ruh bisa menyentuh sesuatu di luar batas logika manusia. Mimpi adalah pesan halus, kadang samar, kadang jelas, yang menjadi penghubung antara Allah dan ruh. Tidak semua mimpi adalah wahyu, tidak semua mimpi adalah petunjuk, tetapi di antara gelombang mimpi itu ada yang membawa pesan ilahi. Ketika manusia tidur, jasadnya beristirahat, tetapi ruhnya tidak pernah mati. Ruh keluar dari batas-batas tubuh, berjalan ke dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh sains sepenuhnya. Dunia itu penuh simbol, penuh tanda, penuh rahasia. Dalam mimpi manusia bisa merasakan sesuatu yang tidak mungkin ia rasakan dalam dunia nyata. Bertemu dengan seseorang yang sudah tiada, melihat sesuatu yang belum terjadi, atau merasakan pesan yang menusuk batin tanpa kata-kata. Itu adalah bukti bahwa ruh memiliki jalan lain, jalan yang tetap terhubung dengan Allah. Mimpi juga adalah cermin dari kondisi hati. Ruh yang bersih sering mendapat mimpi yang jernih, sementara ruh yang kotor terjerat dalam mimpi yang penuh kebingungan. Tetapi di balik semua itu, Allah tetap bisa menyampaikan pesan. Kadang dalam bentuk peringatan, kadang dalam bentuk penghiburan, kadang pula dalam bentuk isyarat yang hanya bisa dimengerti ketika waktunya tiba. Mimpi bukan sekadar cerita tidur, ia adalah bahasa rahasia antara Allah dan ruh. Para kekasih Allah sering menjadikan mimpi sebagai ladang pertemuan. Mereka bisa mendapat isyarat, petunjuk, bahkan cahaya yang menguatkan perjalanan spiritualnya. Tetapi rahasia ini tidak terbuka bagi sembarang orang. Mimpi sejati tidak bisa dicari dengan hawa nafsu, melainkan hadir sebagai hadiah dari Allah kepada ruh yang tulus.
Dan ketika itu datang, ia menjadi bukti betapa Allah selalu menjaga hubungannya dengan hamba, bahkan saat jasadnya terlelap tak berdaya. Maka jangan sepelekan mimpi. Ia bisa menjadi jendela, bisa menjadi pesan, bisa menjadi tanda. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup peka untuk membacanya? Ataukah kita biarkan mimpi itu lewat begitu saja, padahal di baliknya bisa saja tersimpan rahasia yang menyambungkan ruh kita dengan Allah? Bab 9. Kematian sebagai gerbang pulang. Tidak ada rahasia yang lebih besar bagi manusia selain kematian. Semua orang tahu ia akan datang, tetapi tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Kematian sering ditakuti, seakan ia adalah akhir dari segalanya. Padahal bagi ruh, kematian bukanlah akhir. Ia adalah gerbang, sebuah pintu yang menghubungkan kehidupan sementara dengan kehidupan abadi. Jika hidup di dunia adalah perjalanan, maka kematian adalah terminal terakhir, tempat di mana ruh kembali kepada sumbernya, Allah. Saat nafas terakhir terhembus, jasad mulai kehilangan kuasanya. Mata tertutup, telinga tak lagi mendengar, dan tubuh menjadi dingin. Namun ruh tidak hancur. Ruh justru mulai memasuki fase yang lebih nyata. Ia meninggalkan dunia yang fana, lalu melewati pintu yang sudah lama menunggunya. Saat itulah jembatan antara Allah dan ruh terasa begitu jelas. Semua kepalsuan dunia terlepas, semua topeng runtuh. Yang tersisa hanyalah ruh dan apa yang ia bawa, amal, doa, zikir, dan kerinduan kepada Allah. Bagi yang hatinya terikat pada dunia, kematian terasa berat, seakan direnggut dari sesuatu yang ia cintai. Namun bagi ruh yang selalu merindukan Allah, kematian adalah pembebasan. Ia seperti burung yang keluar dari sangkar, terbang menuju cahaya yang selama ini dirindukan. Itulah sebabnya, para kekasih Allah menyebut kematian sebagai hari pertemuan. Mereka tidak takut, karena mereka tahu, di balik kematian ada sesuatu yang jauh lebih indah daripada dunia yang penuh tipu daya. Kematian juga adalah pengingat paling kuat bahwa hubungan kita dengan Allah tidak pernah putus. Justru di saat itulah hubungan itu menjadi nyata. Semua yang kita sembunyikan akan terbuka, semua yang kita lupakan akan kembali dihadapkan. Ruh akan ditanya, kepada siapa ia selama ini terikat? Kepada dunia atau kepada Allah? Dan jawaban itu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keadaan ruh itu sendiri. Maka, kematian bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sesuatu yang perlu dipersiapkan. Ia adalah jembatan terakhir yang harus kita lalui, jembatan yang tidak bisa kita tolak. Pertanyaannya, apakah ruh kita akan melintasinya dengan ketakutan ataukah dengan kerinduan? Apakah kita akan bertemu Allah dengan wajah tertunduk, ataukah dengan wajah berseri karena akhirnya menemukan cahaya yang selama ini kita cari? Bab 10. Perjumpaan akhir dengan Sang Kekasih. Pada akhirnya semua jalan akan bermuara pada satu titik, perjumpaan dengan Allah. Itulah tujuan sejati dari setiap ruh, tujuan yang sudah ditanamkan sejak awal penciptaannya. Dunia hanyalah sekolah, waktu hanyalah perjalanan, takdir hanyalah jalan, zikir hanyalah kunci, kesunyian hanyalah cermin, mimpi hanyalah jendela, dan kematian hanyalah pintu. Semua itu hanyalah bagian dari rangkaian yang mengantar ruh menuju saat paling agung, bertemu dengan Sang Kekasih, Allah yang Maha Abadi. Ketika ruh benar-benar sampai di hadapannya, tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Kedekatan yang melampaui jarak, melampaui waktu, melampaui segala batas. Ruh akhirnya menyadari bahwa setiap keresahan, setiap pencarian, setiap doa yang ia panjatkan di dunia, sesungguhnya hanyalah kerinduan untuk kembali pulang ke sini. Semua pertanyaan akhirnya terjawab, semua dahaga akhirnya terpuaskan. Para arifin menyebut perjumpaan ini sebagai liqa'ullah, saat bertemu Allah. Bukan sekadar dengan mata, tetapi dengan ruh yang menyatu dalam kedekatan. Bayangkan betapa dahsyatnya rasa itu. Setelah hidup panjang penuh perjuangan, setelah jatuh bangun melawan dunia, akhirnya ruh dipeluk oleh cahaya yang selama ini ia cari. Tidak ada lagi kata jauh, tidak ada lagi kata asing. Yang ada hanya keabadian dalam naungan cinta Allah.
Namun perjumpaan itu bukan hadiah tanpa perjuangan. Ia adalah buah dari pilihan-pilihan yang kita buat di dunia. Ruh yang lalai akan datang dengan rasa takut, sementara ruh yang setia berzikir akan datang dengan kerinduan. Inilah rahasia terbesar yang harus direnungkan setiap manusia, bahwa hidup ini bukan sekadar mengisi waktu, tetapi menyiapkan diri untuk perjumpaan terakhir itu. Dan pada akhirnya, hubungan antara Allah dan ruh tidak pernah putus, bahkan setelah dunia berakhir. Justru setelah semua tirai terangkat, ruh akan menyadari bahwa selama ini Allah selalu ada, selalu dekat, lebih dekat daripada nafas, lebih dekat daripada jantung yang berdetak. Pertemuan itu bukanlah awal, bukan pula akhir, melainkan kepulangan. Pulang ke tempat di mana ruh berasal, pulang ke dalam pelukan sang kekasih sejati. Setiap kata yang kita dengar hari ini hanyalah isyarat, sebuah tanda kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ingatlah, hubungan antara Allah dan ruh kita tidak pernah terputus. Ia tetap ada, bahkan ketika kita lalai, bahkan ketika dunia menutup hati kita. Pertanyaannya, apakah kita mau menyadarinya atau membiarkannya tertutup hingga waktu kita habis? Ya Allah, terangilah hati setiap yang mendengar ini dengan cahaya-Mu. Lembutkan jiwa mereka yang resah, kuatkan langkah mereka yang lemah, dan dekatkanlah ruh mereka denganmu dalam setiap nafasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini menyentuh hati Anda, tekan tombol like sebagai bentuk zikir kecil kita bersama. Tuliskan komentar tentang apa yang paling menyentuh hati Anda, dan jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Siapa tahu dari satu klik Anda, ada ruh lain yang menemukan jalan pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.